Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah la hadratin alihi wa ashabihi ajma'in wal hadratin jami'u syuhada as-salihin wal musannifin radhiyallahu anhum la hadratin Syekh Jaluddin Amahi wal hadratin Syekh Jaluddin Arsuli wa ba'ima wa madiya Syekhina Syekh Qad sallallahu sirrahum wa nawaratu wa yu'ali darajat min jannah wa nafallahu bi'alim hitan al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai bayana alladzina atainahumul kitaba ya. Ayat 121. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil اذkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Wa idh kana Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'aluka lin-nasi imama qala min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa 'ahidna ila Ibrahim wa Isma'il an tahhira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'a'is sujud. Shadaqallahul 'azim. Jaga kuat napasnya.
alladzina atainahumul kitaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Alladzina orang-orang banyak, utawi orang-orang banyak di mubtada. Atainahum, ataina yang telah memberikan siapa ingsun atau kami Allah hum terhadap alladzina alkitaba, memberi alkitaba ing kitab, memberi kitab. Mubtadaun, ya mubtadaun. Jadi alladzina atainahumul kitab itu mubtadaun, terkibnya jadi mubtada. Yatsluna haqqa tilawati, yatsluna atainahum yatsluna, yatsluna hale podo moco, hale podo moco siapa? Alladzina atainahumul kitab, halun ini ya, dari domir hum. Hu membaca kitab, haqqa tilawati kelawan sebenar-benarnya membaca Alkitab. Masdar takib. Haqqa tilawati. Ayaqra'unahu membaca siapa alladinahu terhadap kitab kama unzila kama unzila sebagaimana den turunkan apa kitab. Membaca sesuai apa yang diturunkan, tidak membaca yang sudah dirubah, atau mungkin dia sengaja ngerubah terus dibaca, enggak gitu, enggak. Jadi sebenar haqqa tilawati, sebenar-benarnya bacaan apa adanya yang diturunkan oleh Allah. Wal jumlatu utawi jumlah halun itu terkibnya dari hal. Jadi yatslunahu haqqa tilawati. Ini jumlah haliyah. Di mahalnya mahal nasab kalau hal itu. Yatslunahu hale membaca siapa alladzina hu terhadap kitab haqqa tilawati kelawan sebenar-benarnya membaca kitab. Wa haqqa utawi alfal haqqa nusiba itu dinasabkan apa haqqa alal masdari karena ya, alal masdari ing ngatasi terkib masdar kelawan sebenar-benarnya bacanya. Wal khobaru teh khobarnya iku ulaika yu'minuna ih khobarnya lafal ulaika yu'minuna bih. Ulaika alladzina atainahum utawi alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati iku ulaika ya. Ulaika iku utawi alladzina yu'minuna iku wong kang iman siapa alladzina iman bi dengan kitab. Jadi ulaika yu'minu itu khobarnya alladzina atainahum jumlah ulaikal ladzina ulaika yu'minu nabi itu jadi khobarnya apa alladzina atainahum. Tapi ulaika yu'minu nabi itu ya ini berupa jumlah ismiyah. Jadi khobar yang khobar jumlah khobar jumlah. Ya, ada kalanya khobar jumlah berupa jumlah fi'liyah, ada kalanya jumlah ismi. Ya, ini khobar jumlah yang jumlah ismiyah. Nuzilat diturunkan apa ayat
ayat alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Fi jama'atin diturunkan di dalam jamaah orang banyak. Sebab asbabun nuzulnya ini nih. Diturunkan sebab adanya jamaah qadimu yang datang. Siapa jamaah? Minal habasyati, dari tanah Habasyah. Wa aslamu, dan masuk Islam siapa? Jamaah. Ini orang Habasyah datang kepada Kanjeng Nabi terus masuk Islam. Sebab Habasyah ini orang ahlul kitab yang benar-benar membaca kitabullah dengan benar. Waktu itu agamanya Nasrani yang dipimpin oleh siapa? Raja Jawa Najasyi, gitu kan? Jadi kalau membaca Al-Quran enggak baca Alkitab sebenar-benarnya baca yang aslinya, ya ngerti kebenaran Al-Quran. Kalau enggak yang aslinya ya udah disimpangkan. Kan gitu kemarin tuh udah kan orang Yahudi terangannya. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Nah ini tadi orang yang benar-benar baca. Orang yang enggak benar-benar baca ya itu orang yang kafir. Dia nutup-nutupi kebenaran Al-Qur'an. Waman siapapun orangnya yakfuru bihi. Waman tai wong yakfuru kang kufur sapa man bihi kelawan Alkitab. Kata kita Al-Qur'an maksudnya. Al-Mu'tah enggak. Bi kelan Alkitab. Alkitab ngarep itu nih, depannya Alkitab. Jadi kitab Injil atau kitab Taurat. Tapi kalau asbabun nuzul di Habasyah itu maksudnya kitab Injil. Wa may yakfur bihi wa manutai siapa orang yakfur kang kufur siapa man bi kelan Alkitab al-mu'tiyah yang diberikan kitab oleh ngufuri. Gambarannya kayak apa mengkufurinya? Bi ayyuharrifah, dengan merubah siapa manhu terhadap kitab, merubah Alkitab. Fa ulaika moko iku utawi man hum ya ulaik al khasiruna, itu orang-orang yang rugi. Lah orang yang mengkufuri Alkitab, jadi dengan dirubah Alkitab itulah mereka orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Lima sirihim karena kembalinya aman ilan nari, kembali ke neraka al muabbadati yang selama-lamanya. Alaihim melarat ingatase ulaik. Man yakfur man ke ulaik itu riayatan alal makna, ya, riayatan alal makna. Ulaika man, maknanya man itu ya siapapun ya gitu yang merubah Alkitab. Lihat depannya wa may yakfur, depannya kan yakfur, bukan wa may yakfuru, enggak gitu, enggak. Ini riayatan anil lafzi, apa? Menjaga lafaz. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya bani Israil, hai bani Israil, keturunan Yakub. Orang-orang keturunan Yakub, Israel. Uzkuru, ingatlah kalian, ingat nikmati, ingat nikmat-nikmatku. Allati an'amtu,
alatiyo nikmat an'am tu kang paring nikmat ingsun alaikum dari kalian. Wa anni dan sesungguhnya aku faddaltu mengutamakan, memberi kelebihan ingsun kum terhadap kalian, kalian di maf'ul ya, alal alamin ngalahaken ing atase orang-orang alam kabeh. Alal alamin ngalahaken orang-orang alam. Taqaddama mislu, taqaddama sedingen apa mislu padane tafdil. Ai alimi zamanihim, di pada zamannya itu. Bani Israel, ingatlah kalian atas nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan sesungguhnya aku Allah gitu ya, sesungguhnya aku faddaltukum alal alamin, aku beri kelebihan terhadap kamu alal alamin, ngalahkan orang-orang alam. Soal orang-orang alam pada zamannya itu ini dibanding Bani Israel lebih utama Bani Israel, karena Bani Israel semua nabi itu keturunan Nabi Yakub, Nabi Ibrahim lewat Nabi Yakub, itu keturunan Bani Israel, nabi pada masa itu ya, pada masa itu. Setelah Nabi Muhammad diutus ya beda lagi masa itu, maksudnya kan nikmat yang Allah berikan ini enggak disyukuri, malah dikufuri, malah macam-macam. Kemarin minta ini minta itu ya kan, kisah Nabi Musa kemarin. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Wattaqu wadiyo sira kabeh, takutlah kalian, ay khofu yauman, takutlah kamu pada hari la tajzi, yang tidak bisa mencukupi, ayat la tughni nafsun, awaan seseorang, an nafsin terhadap orang awaan yang lain, fi di dalam yaum, syai'an tidak mencukupi suatu apapun, syai'an ing suwiji-wiji makna aslinya itu. Diterkibnya jadi maf'ul dari la tajzi. Takutlah kamu pada hari di mana orang itu tidak berpengaruh terhadap orang lain, harus mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Itu peringatan Allah. Itu gini nafsun mukminatun an nafsin kafiratin. Ya gitu maksudnya. Nah, kalau sama-sama mukmin, ada yang Allah berikan anugerah untuk mensyafaati pada orang lain, kayak Kanjeng Nabi Muhammad, kayak para aulia, orang mati syahid itu diberi kesempatan untuk mensyafaati keluarganya. Itu ada. Coba saya bacakan di tafsir Sawinya. Qauluhu tughni nafsun ay mu'minatun, wa qalu an nafsin ay kafiratin, wa dal jumlah sifatun li yauman, berarti yauman la tajzi kam gitu ya, di sifat. Wala tam syafaatun la syafatalah hatta yataradabu ala an-naf'u. Qala tarfama lana min syafi'in wala sadiqin hamim, wa tafaqatil qira'atu asab'u 'alal ya. Wala yuqbalu dan tidak diterima minha adlun, wala tanfa'u syafa'atun wala hum yunsurun.
nafsun, wala yuqbalu dan tidak diterima minha dari nafsun adlun ai fidaun tebusan enggak diterima. Mau ditebus berapa enggak diterima, enggak akan ada tebusan. Emangnya keadilan dunia ditebus. Wala tanfa'uha syafa'atun, wala tanfa'u dan tidak bermanfaat terhadap nafsun, ha ing nafsun syafa'atun apa syafaat. Tidak ada manfaat syafaat. Ya karena tidak seiman. Ya. Syafaat itu ada ketika satu man al amantu billah. Maka luar biasa iman itu. Kata semalam saya katakan Sufyan bin Abdillah tanya kepada Rasul, qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qaulan la as'alu fihi ahadan ghaira. Ya Rasul, katakan pada saya, nasihati saya di dalam Islam sebuah ungkapan, perkataan yang saya tidak tanya kepada orang lain selain engkau ya Rasul. Artinya pertanyaan itu, jawaban itu benar-benar mengena dan cukup gitu. Maka Rasul menjawab dengan apa itu? Dengan ringkas. Qala Rasulullah, "Qul amantu billah sumastaqim." Katakan, amantu billah, saya iman kepada Allah, sumastaqim. Dan istiqomahlah kalian. Nah, iman luar biasa yang bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhir, ya iman itu. Lah makna istiqomah di sana itu mulai zamatul tariq bi fi'lil wajibat wa tarkil ya. Ya namanya istiqomah itu. Iman, setelah iman apa? Berusaha. Menapaki jalan, mulazamah itu menapaki, selalu berjalan di jalan. Dengan apa jalan itu? Dengan bi fi'lil wajibat, dengan menjalankan kewajiban Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, tarkil manhiyat. Begitu. Walahum yungsurun, walahum dan tidak utawi alladzina walahum dan tidak utawi nafsun mur'atun lil makna yunsuruna itu ditolong siapa? Nafsun. Yumnauna maksudnya dicegah siapa nafsun min adabillah dari siksaan Allah. Udah gak ada yang bisa nolong, gak ada. Kalau dia gak iman, wadhkur idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Wadhkur ingatlah, wahai Bani Israel, mestinya wadhkuru gitu ya. Idh betala ketika mencoba nguji, ai ikhtabara tegese menguji Ibrahim terhadap Nabi Ibrahim. Sapa sing nguji? Rabbuhu, pangerannya Ibrahim, Tuhannya Ibrahim. Wa fi qiraatin, di itu tafsirnya, wa fi qiraatin di dalam satu qiraah Ibrahama, macanya Ibrahama, bukan Ibrahima, bukan Ibrahama. Ini batala Ibrahama rabbuhu kita. Wa fi qiraatin. Karena qiraah kita qiraah Hasyim ya, Ibrahim. Di Mutabarah itu termasuk qiraah Sab'ah.
Dan dari riwayat Imam siapa? Kurang. Wa ismu ajam wa ta'ribu wa abun rahimun abu ta'rib. Yang jelas ketika dibaca Ibrahama itu juga qiraah yang mu'tabarah, termasuk qiraah syabah. Qiraah syabah. Bi kalimatin diuji dengan beberapa dawuh Allah, firman Allah. Bi awamirihi kalawan pira-pira perintah, wa nawahin bi awamiro dengan beberapa perintah, wa nawahin dan beberapa larangan. Di awamiro itu enggak boleh bi awamiri karena itu fiil apa ya fiil. Itu karena ini isim ghairu munsharif. Apa? Isim ghairu munsharif. Manek munsharifnya segot muntahal jumur. Bi awamiro enggak boleh bi awamiri. Wa nawahin dan beberapa larangan. Kallafahu biha yang mentaklif siapa Allah hu terhadap Nabi Ibrahim dia dengan awamir wa nawahin. Diuji oleh Allah yaitu tentang apa? Qila salasuna syariatina asratun fi bara'ah wa ya'ta ibnal abiduna. Waqila hiya manasikul haji. Menurut Qil sebagian Qil pendapat ya kalimatin itu manasik haji, itu ujian Allah. Waqila al-madmadatu wal intisyaku wasiwaku wa qasyu syaribi. Al-madmadatu. Sebagian Qil lagi ujian Allah itu berupa matmabo, kekumur, intisyak, wal intisyaku intisyak, apa namanya? Itu apa? Menghirup air. Wasiwaku siwak, waqasyu syaribi, gunting bringos, apa? Gunting kumis. Wa farqur ra'si, belah rambut. Wa qalmul adfar dan motong kuku ya, adfar itu motong kuku. Wanat fil ibti nyabuti mencabut bulu ketek ya, itu. Wal khitam sebelumnya ada nih. Wal halqil anat nyukur bulu bawah. Anat itu bulu bawah. Wal khitan dan khitan. Nabi Ibrahim khitan itu mau berapa? 80 tahunan ya. Baru di khitan alot nih. Wal istinja'u dan istinja. Kil ini kil. Tapi yang kuat bi awamir wa nawahin. Kallafau biha itu pendapat yang kuat. Jadi dicoba oleh Allah berupa beberapa perintah dan larangan. Artinya ditaklif oleh Allah untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Gimana? Di antara sabar itu ya as-sabru ala ta'ah. Sabar menjalankan taat kepada Allah. Ada as-sabru ala tarkil manhiyat. Sabar meninggalkan larangan. Lah, as-sabru ala ta'at atau ala fi'li ta'at itu ada yang qoblal fi'li, ada indal fi'li, ada ba'dal fi'li. Artinya sebelum melakukan sesuatu itu juga harus sabar, nyabari. Orang kalau ngamal ngatur niat supaya ikhlas. Jangan sampai sebelum amal itu udah ada motivasi
apa karena orang atau karena sesuatu selain Allah. Ini supaya jangan. Nah, itu butuh kesabaran. Kata Imam Ghazali. Ada as-sabru indal amal. Inda fi'li ta'at, artinya indal amal. Ini soal hujan-hujan bisa datang. Walau hujan jamaah tetap datang. Walaupun panas-panas, ini kewajiban Allah tetap dijalani, nggak bergeming. Walaupun dia mungkin kerjanya berat, ya tetap puasa, itu perintah Allah, itu disabari. Wa ba'dal amal, setelah amal itu harus ada sabar. Ketika kita menolong orang, jangan sampai setelah kita nolong ada almanu, nunda-tunda, bacain, itu bisa menggugurkan pahala kita, bisa gugur itu muraatul amal namanya, jaga amal. Udah amal dan sedekah ke orang, habis amal terus dibacain, itu bisa gugur tuh. Ya. Sabar ala tarkil manhiyat. Sabar di dalam meninggalkan suatu larangan Allah. Orang kumpul temennya misal udah biasa gaplay, udah namanya larangan harus tinggalin, terus dipetah-petahin walaupun memang dia juga pengen gaplay misalnya, atau minuman, pengen minum, itu ya tinggalin larangan Allah, disabar-sabar, diperangi hawa nafsu. Sabar itu maksudnya merangi hawa nafsu, jangan ikuti hawa nafsu. Yang terakhir, sabar alal bala. Lu sabar. Alal bala, dikasih coba sakit, ya sabar, lu sakit tuh ngeluh. Lama mana sakitnya sama sehatnya? Baru kasih syarah, aduh gigi kok sakit, insyaallah. Itu. Kasih sakit gigi udah balah, masyaallah. Kasih sakit panas, ngeringik aja. Ya gitu, enggak sabar itu. Fatammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Fa'atammahunna ini gabungannya nih tadi ya. Idibtala wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun maka nekani kanti sempurna siapa Nabi Ibrahim guna terhadap kalimat. Jadi cobanya itu lulus. Suruh nyembelih anaknya, ya disembelih perintah Allah, tapi karena ikhlas karena Allah, bukannya leher anaknya itu terputus, bukan, malah didatangkan domba dari surga. Itulah gambaran orang kalau sabar di dalam taat, Allah pasti balasan yang luar biasa. Ya. Pasti Allah kasih balasan yang luar biasa. Fa'atamahunna nekani siapa Ibrahim hunna terhadap kalimat tamatin halih sempurna, dengan sempurna, artinya lulus ujian. Nabi Ibrahim lulus ujian. Nah ini lanjutannya, qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala berfirman siapa ta'ala Allah ta'ala lahu terhadap Nabi Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Ini sesungguhnya ingsun Allah ja'iluka itu dadi akan sapa ingsun ka ing sira Nabi Ibrahim linnasi maring manungsa imaman sun dadi akan imam pemimpin qudwatan tegese panutan fitini di dalam urusan agama. Ya Ibrahim, sesungguhnya aku jadikan kamu sebagai pemimpin, sebagai panutan bagi manusia di dalam urusan agama. Kata Allah itu.
Qala, Nabi Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati dan wa min dzurriyyati dan dari keturunanku, ai auladi tegese keturunanku, ij'al jadikanlah ya Allah a'immatan ing panutan. Dan wa min dzurriyyati itu buang ini itu kan mintan harfu jarin, itu buang amil. Ij'al min dzurriyyati a'immatan. Terus Nabi pun berkata, wa min dzurriyyati ya Allah. Maksudnya ya Allah, begitupun keturunanku ya Allah, jadikanlah pemimpin umat di dalam urusan agama ini. Allah ijabah ke Nabi Rasul setelah Nabi Ibrahim, semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Mau doanya Nabi dikabulin Allah. Jadi nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yusuf keturunan dari Nabi Ishak. Loh itu. Ya begitu. Ini luar biasa, pelajaran yang luar biasa. Di Allah dan sesungguhnya kami jadikan kamu sebagai qudwah, panutan, imam bagi manusia, wahai Ibrahim. Ibrahim enggak cukup, enggak terus nggih ya Allah, iya ya Allah. Enggak gitu, enggak cukup sih itu. Ya Allah, begitupun keturunan kami ya Allah. Mereka jadikanlah mereka itu sebagai qudwah, panutan bagi umat. Ya gitu. Nah, ini luar biasa. Ini pelajaran buat kita ketika kita doa. Jangan cukup mendoakan diri sendiri, jangan cukup dari situ. Doakan keturunan-keturunan kita diberi keselamatan di dunia maupun keselamatan akhir. Maka saya sering doa itu. Ya, saya sering doa setelah selesai sholat itu. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa fi talamidina wa la taduruna wa la tadurhum wa wafiqna wa wafiqum li ta'atika warzuqna birrahum fid dharain. Itu penting, keturunan kita penting. Ya Allah, jadikan keturunan kami, murid-murid kami, ya, berkahi mereka ya Allah. Wa fitalamina wala taduruna wala tadurum. Ya Allah, jangan beri kemadharatan mereka. Jangan beri kemadharatan kepada kami dan kepada mereka ya Allah. Wa fiqhum li ta'atika ya Allah, dan berikan taufik kepada kami dan kepada mereka. Itu doa. Waryuqna birrahum fidan, ya Allah, berikan kami kebaikan mereka. Jangan sampai punya anak itu malah maduratin orang tuanya, jangan sampai. Itu kita doakan. Nah, kalau yang mau doa itu saya tulisin. Itu jangan lupa. Jangan lupa. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurna wa la tadurhum wa wafiqna wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum fid dharain. Ingat, anak-anak kita itu generasi kita. Ya. Masa zaman setelah kita itu lebih berat. Enggak kayak kita. Waktu saya kecil mainnya, kita kecil ya, mainnya pakai tanah. Cuma pakai itu kayu dipaku. Sekarang udah HP. Tantangannya lebih. Nanti tahun ke depan kayak apa? Usaha manusia hanya sedikit lah usaha manusia. Maka harus kita dorong dengan doa. Seperti Nabi Ibrahim. Ya kan? Seperti Nabi Ibrahim. Ya Allah, begitupun keturunan-keturunan kami ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang jadi panutan seperti saya. Orang-orang yang memperjuangkan agamamu ya Allah. Gitu. Intinya memperjuangkan agama Allah. Gitu.
Qala la yanalu ahdi dzalimin. Qala berfirman Allah, la yanalu ahdi. La yanalu tidak ngenani, tidak mengena ahdi apa janjiku bil imamah dengan dijadikan imamah sebagai panutan adzalimina, tidak nyampe ke orang-orang yang dolim. Maka Bani Israel ya keturunan Nabi Ibrahim kan. Bani Israel itu ada yang dolim, ada yang tidak. Para anbiya keturunan Nabi Ibrahim itu yang ini, yang tidak dolim, yang nurut, yang beriman. Dan yang nggak beriman ya ada. Maka la yanalu ahdi dzalimi. Loh, Abu Lahab memang bukan keturunan Ibrahim, ya keturunan Nabi Ibrahim. Pong saudaranya Abdillah, bapaknya Nabi Muhammad. Itu Bani Israelnya. Gitu. Makanya selain kita mendapatkan doa dari para guru, dari orang tua, kita pun harus berusaha sekuat tenaga agar kita jadi orang yang baik. Cuman doa itu luar biasa, kayak Nabi Ibrahim. Jadi selain kita mendidik anak kita, juga kita dorong, kita doa yang sekuat tenaga. Karena manusia itu, usaha manusia cuma secuil. Ya, cuma seberapa sih usaha manusia? Kita mohon kepada Allah. Sholat 5 waktu, selesai sholat 5 waktu, jangan lupa mendoakan anak-anak kita. Kalau tuntunan doa Nabi Ibrahim mana tuh? Itu loh apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama gitu. Dah, mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah di jalan yang benar. Begitupun keturunan-keturunan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Nih boleh ada pertanyaan mungkin.